Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang perbedaan antara manajer yang baik dengan manajer yang buruk ya, atau good managers versus bad managers. Dan gue akan jelasin juga mengapa ini sangat penting untuk kita memahami perbedaannya. Di dunia kerja kita pasti sering mendengar ya istilah manajer yang baik dengan manajer yang buruk gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya yang membedakan antar keduanya? Apakah cuma soal kepribadian atau ada hal yang lebih dalam lagi yang bisa kita pahamin? Mari kita bahas lebih jauh. Yang pertama gue mau bahas tentang cara mereka berkomunikasi ya. Kalau manajer yang baik, mereka tuh tahu bahwa komunikasi itu adalah kunci utama ya dalam melaksanakan pekerjaan gitu. Bukan cuma tentang bicara, tapi juga soal mendengarkan. Manajer yang baik akan mendengarkan ide-ide dari timnya, memberikan feedback yang membangun ya, dan memastikan semua orang tahu apa yang diharapkan atau apa yang diekspektasikan. Nah, kalau manajer yang buruk ini sebaliknya ya, karena manajer yang buruk ini seringkali gagal gitu dalam berkomunikasi. Mereka mungkin memberikan instruksi yang nggak jelas ya, dan juga bahkan mungkin nggak mau mendengarkan timnya. Akibatnya anggota tim dia ya sering merasa bingung dan juga tidak dihargai. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu cara mereka mengelola konflik ya. Bagi manajer yang baik, konflik adalah hal yang wajar di tempat kerja, dan manajer yang baik juga tahu gimana cara mengelolanya. Mereka akan mencari solusi yang adil ya, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat itu merasa didengar dan juga dihormati. Sedangkan kalau manajer yang buruk itu cenderung menghindari konflik ya, atau malah memperburuk suasana dan situasinya gitu. Mereka mungkin lebih memilih orang-orang yang mereka favoritkan gitu ya, atau misalnya juga membuat keputusan yang gak adil dan justru itu malah memperkeruh suasana ya. Oke, kita masuk ke perbedaan yang ketiga, yaitu dukungan dan juga pengembangan tim ya. Kalau manajer yang baik, mereka akan peduli dengan perkembangan karir dari anggota timnya, dan mereka juga akan memberikan kesempatan untuk belajar, berkembang, terus juga maju dalam karirnya untuk anggota-anggota timnya ya. Dan mereka juga akan memberikan apresiasi atas kerja keras timnya. Kalau manajer yang buruk itu malah sebaliknya ya. Mereka nggak peduli dengan perkembangan tim ya. Mereka mungkin merasa terancam justru ya kalau ada keberhasilan dari anggota timnya, atau ada anggota tim yang pinter-pinter, atau mungkin tidak bisa memberikan feedback yang berguna gitu ya. Akibatnya anggota tim ini merasa stagnan ya, dan juga kurang termotivasi. Ini kalau kalian punya manajer yang kayak gini, coba tulis di kolom komentar kayak gimana dia tuh orangnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan yang keempat, yaitu pengambilan keputusan. Manajer yang baik saat membuat keputusan, mereka akan mempertimbangkan semua informasi dan mendengarkan ya pendapat dari berbagai pihak. Mereka juga nggak takut untuk ngambil keputusan yang sulit jika memang itu yang terbaik untuk tim dan juga untuk perusahaan. Sedangkan manajer yang buruk ini biasanya seringkali membuat keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Biasanya mikirnya cuma jangka pendek aja, atau hanya mendengarkan atau mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi. Mereka mungkin akan tergesa-gesa dan tidak matang dalam mengolah atau mengconsider berbagai reason yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, atau mungkin malah ragu-ragu ya, dan juga membuat timnya itu kebingungan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu kepemimpinan dengan contoh atau lead by example. Karena kalau manajer yang baik, mereka akan memimpin timnya dengan memberikan contoh atau menjadi contoh buat timnya. Karena manajer yang baik itu tidak hanya memberikan instruksi, tapi juga menunjukkan bagaimana sesuatu itu harus dilakukan. Dan mereka akan menunjukkan etos kerja yang kuat, kemudian juga integritas ya, ini juga yang langka di zaman sekarang, dan juga komitmen untuk bekerja dengan baik. Sedangkan manajer yang buruk nih, kadang mereka nih suka meminta orang lain atau timnya untuk melakukan sesuatu ya, yang padahal mereka sendiri tuh nggak lakuin gitu. Mereka mungkin akan banyak ngebahas tentang gimana pentingnya kerja keras, etos kerja, komitmen dan lain-lain ya, tapi justru mereka tuh sering absen atau sering malas-malesan gitu, dan juga tidak terlibat secara langsung dalam sebuah project atau dalam sebuah pekerjaan, atau dalam kata lain mereka malah melalaikan apa yang menjadi tugasnya. Nah, tadi udah gue jelasin apa perbedaannya antara good manager sama bad managers, dan sebenarnya kenapa sih ini penting gitu ya. Kalau menurut gue ini tuh penting banget ya untuk dipahamin ya, perbedaan antara manajer yang baik dan juga manajer yang buruk, karena manajer ini memiliki dampak yang sangat besar menurut gue ya dalam menciptakan kesejahteraan dan juga menciptakan kinerja dalam tim gitu ya. Karena manajer yang baik itu dapat memberikan semangat, kemudian produktivitas juga meningkat, kemudian ada kepuasan kerja di situ gitu kan. Sementara manajer yang buruk ya, mereka tuh membuat lingkungan kerja tuh jadi nggak nyaman, malah bikin nggak semangat gitu kan, dan juga pastinya menyebabkan stres. Pada akhirnya manajer yang baik dan buruk ini juga akan mempengaruhi keseluruhan budaya perusahaan ya, apalagi kalau dalam jumlah yang banyak gitu, dalam organisasi yang besar gitu kan. Oleh karena itu penting bagi
setiap organisasi ya untuk memastikan bahwa mereka menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi-posisi manajer seperti ini ya, posisi-posisi pemimpin. Dan bagi karyawan ya, bagi kita ini penting untuk mengenali ciri-ciri manajer yang baik seperti apa dan yang buruk seperti apa, supaya kita ya bisa mengambil langkah yang tepat dan juga bisa mengelola hubungan kerja dengan para managers kita ini. Jadi gitu, kalau menurut gue intinya manajer yang baik atau manajer yang buruk itu mendefinisikannya gampang banget ya, ngedeteknya juga gampang. Kalian bisa tanya ke teman kalian, atau kalian kalau misalnya ditanya manajer lu gimana, pasti lu punya kayak first impression atau kalimat pertama lah kan tentang manajer lo itu gitu, atau tentang atasan lo. Intinya kalau dari gue sebenarnya dalam konteks kerja ya, manajer mau baik atau buruk, kita sebagai karyawan harus bisa menyesuaikan. Itu teorinya ya, maksudnya itu fundamentalnya. Tapi at certain point memang manajer yang baik atau manajer yang buruk ini akan sangat-sangat berdampak kepada kenyamanan kita dalam bekerja ya. Itulah kenapa kita memang harus benar-benar bisa ngedetect apakah manajer kita ini bagus atau enggak. Dan kalau dia bagus ya kita pasti akan terpapar dong untuk ikut bagus. Tapi kalau mereka nggak bagus ya atau mereka buruk, nah ini banyak trik ya sebenarnya ya. Jadi maksud gue, kalau misalnya kalian menghadapi manajer yang kurang baik ya, yang penting kalian bisa melaksanakan tugas dengan baik aja. Mungkin ya dijalanin aja gitu ya. Dan kalau misalnya emang udah toxic banget, kalau misalnya udah emang nggak kuat banget ya resign aja gitu, atau ajukan resign dan apply kerja di tempat lain gitu. Dan kalau kalian pengen resign kemudian pengen apply kerja dan pengen kerja secara remote di overseas company, kalian coba cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, baik itu di US maupun di Eropa. Sekali lagi silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena lowongannya banyak banget, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Gue doakan semoga kalian bisa kabur dari manajer-manajer yang toxic ya, atau yang bad managers gitu. Why are you running? Cek lagi link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, semoga berhasil. Oke, begitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di-upload. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah, apakah manajer kalian yang sekarang itu baik atau buruk ya. Coba di-share deh pengalaman kalian di bawah ya. Ya, mungkin itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.